Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin dhahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam, hidayah serta taufiknya sehingga kita bisa menghadiri majelis yang insyaallah taala penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu wasallam. alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran agamanya. Mari kita luruskan niat kita. Belajar ilmu agama ini ikhlas hanya ingin mengharapkan ridha dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali terlebih dahulu majelis kita dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Syekh Abdullah Al-Harari dan juga kepada para guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu agama yang bermanfaat untuk kita, dan juga kepada keluarga kita, sanak famili kita, orang tua kita yang telah mendahului kita dengan keimanan dan juga keislaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. اللهم اللهم أوصنا ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة لما ذكرناهم آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita apa istilahnya masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di majelis kita yang insyaallah istiqomah kita laksanakan di setiap Ahad siang ya. Dan kali ini edisi spesial ini tadi bocah tidur bangun. Bangun, ini emaknya lagi di kamar mandi sebentar. Iya, sebelum saya mulai, ini suara saya pada jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Iya, sesuai dengan tema yang tadi disebarkan oleh admin, yaitu Mas Davin, kita akan membahas sedikit pembahasan seputar tawasul dan juga istighotsah. Ya, tawasul dan juga istighotsah. Namun sebelum masuk kita ke pembahasan kita tentang tawassul dan juga istighatsah, penting bagi kita untuk kita memahami terlebih dahulu makna min haitsul ijmal, makna secara global dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Makna secara global dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kalimat istimewa yang hanya dimiliki oleh kita, yang hanya dimiliki, yang hanya diyakini, yang hanya dipegang oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan tauhid, keyakinan bahwasanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya pencipta alam semesta
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi agama selain agama Islam yang mengajarkan hal serupa. Tidak ada agama selain agama Islam yang mengajarkan keyakinan tauhid, keyakinan monoteisme, keyakinan bahwa pencipta alam jelas suara saya ya. Jelas Ustadz, tadi ada Jelas, sedikit terputus. Sekarang sudah jelas. Iya, jadi bukan hanya terputus Umi, jadi saya terlempar dari hostnya, zoomnya. Iya. Mengenai la ilaha illallah, para ulama seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Jadi beliau ini termasuk ulama salaf. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya ini ahlu sunnah wal jamaah, saya pengikut Asy'ari. Siapa Asy'ari yang dimaksud? Yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Keturunan dari sahabat Al-Jalil Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau menjelaskan makna mohon maaf saya terlempar. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan bahwa la ilaha illallah, makna dari kata la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. La ilaha illallah kalau saya pakai akun ini gimana? Jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jadi pakai HP saya. Kadang HP saya itu penerimaan sinyalnya agak kurang daripada Ya, sudah HP. jelas. Ya. Saya ulang, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau meninggal tahun 324 Hijriah, 324 Hijriah. Beliau menjelaskan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya itu adalah la khaliqa illallah. Apa arti dari la khaliqa illallah? Maknanya itu adalah tidak ada pencipta selain Allah.
La khaliqa illallah itu artinya tidak ada pencipta selain Allah. Jadi ketika seorang mukmin, seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, sama saja dia mengatakan tidak ada pencipta alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang namanya menciptakan. Al-khalqu atau menciptakan, penciptaan itu artinya adalah ibrazul qadim, ibrazu al-ma'dum ila al-wujud. Ibrazul ma'dumi ila al-wujud. Artinya apa? Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada. Jadi alam semesta ini dahulu kala sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tiada. Adanya kapan? Ada karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Setelah diciptakan oleh Allah, disitulah makhluk ini atau alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Allah. Dan jadi yang namanya menciptakan, pencipta itu adalah zat yang menjadikan segala sesuatu yang awalnya tiada kemudian menjadi ada. Itu adalah pencipta. Jadi la ilaha illallah artinya adalah la khaliqa illallah. Jadi kita meyakini bahwasanya satu-satunya pencipta alam semesta, satu-satunya yang menjadikan alam semesta ini seluruhnya dari tiada menjadi ada, itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut penafsiran siapa tadi? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ada penafsiran lainnya. Penafsiran lainnya dari kalangan para fuqaha, dari kalangan para ulama fikih mazhab Syafi'i, ya, dari kalangan ulama fikih mazhab Syafi'i, misalnya, mereka menjelaskan bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya apa? Artinya yang disembah sebenarnya di alam semesta ini banyak, ya, sesembahan. Ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah manusia, ada orang menyembah api, menyembah matahari, bahkan menyembah sapi, bahkan menyembah kemaluan perempuan, itu pun ada, ya, di India itu ada sebagian orang yang menyembah kemaluan seorang perempuan, ya. Itu adalah sesembahan, tetapi di antara sekian banyak sesembahan itu tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Jadi yang dimaksud dengan ilah, yang dimaksud dengan Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi apa yang dimaksud dengan menyembah? Yang dimaksud dengan menyembah, yang dimaksud dengan beribadah, ya. Tadi kan disebutkan dalam bahasa Arabnya la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang berhak untuk disembah, tidak ada satupun yang disembah dengan hak kecuali Allah. Menyembah itu bahasa Arabnya itu adalah ibadah. Jadi kalau kita beribadah itu artinya apa? Kita menyembah. Kita beribadah kepada Allah artinya kita menyembah Allah. Apa sih sebenarnya menyembah? Apa itu yang dimaksud dengan ibadah? Al-ibadatu, para ulama ahli bahasa Arab dan juga para ulama ahli tafsir, mereka bersepakat semuanya. Mereka bersepakat bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu artinya adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Aqsa ghayati al khusyu'i wal khudu'. Puncak dari ujung, ya, puncak dari ujung batas akhir, puncak dari batas akhir perendahan diri dan pengagungan seseorang kepada Allah.
Jadi itu adalah menyembah. Menyembah itu apa? Ibadah itu apa? Aqsa ghayat al-khusyu' wal khudu'. Puncak dari batas akhir perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perendahan diri dan juga pengagungan. Ya, puncak pengagungan, puncak dari batas akhir pengagungan seseorang kepada Allah. Itu adalah menyembah kepada Tuhannya. Itu adalah menyembah. Itu artinya ibadah. Jadi seseorang dikatakan menyembah Allah, itu artinya dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada Allah. Orang dikatakan menyembah Allah kalau dia mengagungkan Allah seagung-agungnya. Dua penafsiran dari kata la ilaha illallah ini sebenarnya sama saja. Namun beda redaksi. Bagaimana dikatakan sama? Redaksinya jelas beda. Satu mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Yang satunya menyatakan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Apa kesamaannya? Sebenarnya sama saja. Sama sajanya dari segi apa? Dari segi sesuatu yang kita sembah. Sesuatu yang kita agungkan sampai pada batas akhir puncak pengagungan kita kepadanya, itu adalah pencipta. Yang namanya pencipta, dialah yang berhak disembah. Kalau dia bukan pencipta, maka tidak berhak untuk disembah. Maka sebenarnya sama saja. Ini makna dari dua inti dari dua pendapat tentang penafsiran la ilaha illallah itu sama. Jadi Imam Abdul Hasan Asy'ari beliau mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Dan dari kalangan para ulama fikih mazhab Syafi'i misalnya, mereka menyatakan maknanya itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Jadi yang pencipta itulah yang berhak disembah. Yang berhak disembah itu adalah pencipta. Satu-satunya yang kita agungkan sampai pada batas akhir puncak pengagungan, pada puncak batas akhir pengagungan kita kepadanya, itu adalah pencipta. Ya, jadi maknanya itu sama, yaitu la ilaha illallah bermakna la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pendekatan kita, artinya sebagai muqaddimah, pendahuluan kita sebelum kita membahas tentang makna dari tawassul dan juga istighatsah. Jadi seorang muslim dia adalah seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang meyakini satu-satunya pencipta alam semesta itu adalah Allah. Seorang muslim mengagungkan Allah seagung-agungnya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim memuliakan orang tua, seorang muslim mengagungkan ibunya, seorang muslim mengagungkan gurunya, seorang muslim mengagungkan para nabi, para wali. Tapi tidak sampai pada batas akhir pengagungan seorang muslim kepada orang yang lainnya, kepada mereka semuanya, ya. Puncak dari batas akhir pengagungan seorang muslim hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah pencipta alam semesta. Allah adalah pencipta alam semesta. Yang menciptakan sakit Allah, yang menciptakan kesembuhan Allah, yang menciptakan lapar Allah, yang menciptakan kenyang itu juga Allah. Ketika seorang muslim itu merasakan lapar, apa yang biasa dilakukan oleh kita? Makan. Tujuannya apa makan? Biasanya yang terbesit dalam hati kita ketika kita makan itu adalah biar tujuannya untuk menghilangkan lapar, ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan lapar. Namun
Tidak ada seorang muslim pun yang meyakini bahwasanya makanan ini adalah pencipta kenyang. Pencipta rasa kenyang itu adalah Allah. Nggak ada di antara muslim pun ketika ketika dia sakit kemudian dia pergi ke dokter atau dia minum obat. Nggak ada seorang muslim pun yang meyakini bahwasanya dokter ini yang menciptakan kesembuhan atau obat ini yang menciptakan kesembuhan. Orang datang ke dokter, orang makan, bisa saja orang makan seabrek tapi nggak kenyang-kenyang. Bisa saja seorang itu datang ke dokter minum obat rupanya nggak sembuh-sembuh, ya kan? Ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwasanya segala sesuatu yang kita sebutkan tadi itu, mulai dari makanan, mulai dari minuman, obat, dokter, dan seterusnya, ini semuanya hanyalah penyebab dari terciptanya kesembuhan, penyebab dari terciptanya rasa kenyang. Pencipta kesembuhan Allah, pencipta rasa kenyang Allah. Ya, tidak ada seorang muslim pun yang meyakini hal selain itu. Ya, tidak ada seorang muslim pun yang tidak meyakini hal tersebut. Artinya apa? Artinya bisa saja seorang muslim, ya memang seorang muslim itu meyakini Allah adalah pencipta alam semesta. Akan tetapi Allah menciptakan di dunia ini adanya sebab dan juga adanya akibat. Allah menciptakan adanya sakit, adanya kesembuhan. Allah menciptakan juga adanya penyebab dari kesembuhan itu apa? Yaitu misalnya obat. Misalnya adalah obat. Nah, kita meyakini ini semuanya. Kita meyakini Allah pencipta sebab dan juga pencipta musabbab atau akibatnya. Pencipta obat Allah, pencipta dokter Allah, pencipta kesembuhan Allah. Maka tidak ada salahnya ketika seorang muslim, ya tidak ada salahnya ketika seorang muslim sakit, kemudian dia datang kepada dokter minta tolong, Pak dokter tolong sembuhkan saya. Maksudnya apa ketika dia mengatakan Pak dokter tolong sembuhkan saya? Yaitu Pak dokter dengan izin Allah tolong sembuhkan saya. Dengan penciptaan Allah, dengan kehendak dari Allah, dengan ditentukan oleh Allah, tolong sembuhkan saya. Jadi yang menciptakan kesembuhan itu adalah Allah. Dokternya ini hanya sebagai penyebab. Nah, tidak jauh beda. Ya, tidak jauh beda dengan yang namanya tawassul, tidak jauh beda dengan yang namanya istighatsah. Tawassul dan juga istighatsah itu adalah salah satu jalan yang diajarkan dalam agama Islam sebagai sebab-sebab untuk mencapai beberapa akibat yang kita harapkan. Kita ingin dimudahkan oleh Allah urusan kita. Kita pengen mendapatkan kesembuhan. Kita pengen bahwasanya Allah melapangkan rezeki kita. Kita pengen bahwasanya Allah menjadikan kita lulus ujian misalnya. Maka nggak ada salahnya kalau kita menempuh salah satu di antara wasilah, salah satu di antara penyebab, salah satu di antara jalan untuk mencapai hal-hal yang kita harapkan tersebut. Di antara yang diajarkan oleh Islam, oleh agama kita untuk mencapai apa yang kita harapkan ini, itu adalah dengan cara tawassul dan istighatsah. Jadi tawassul dan juga istighatsah ini setara, apa istilahnya itu sama saja dari segi keyakinan kita. Itu sama saja dengan dengan obat, sama saja dengan minuman, sama saja dengan dokter dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud dengan istighatsah? Apa yang dimaksud dengan tawassul? Tawassul, yang dimaksud dengan tawassul, ini penting untuk kita fahami bersama. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak paham tentang tawassul, nggak paham tentang istighatsah, kemudian menyalah-nyalahkan orang yang bertawassul, menyalah-nyalahkan orang yang beristighatsah. Definisi dari tawassul sebagaimana disebutkan oleh ulama dari kalangan mazhab Asy'ari, ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tawassul itu adalah at-talabu minallah,
yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, at-talabu min Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husul manfaatin, untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu, husul manfaatin aw indifa'a madarratin, atau terhindarkan dari mara bahaya, meminta kepada Allah untuk mendapatkan kemanfaatan, suatu manfaat, atau terhindar dari suatu mara bahaya. Caranya itu bagaimana? Bidzikri ismi nabiyyin awwaliyin, yang mana dalam doa itu kita menyebut, ya, dengan menyebut nama seorang nabi, nama seorang wali, nama seorang nabi atau nama seorang wali. Tujuannya apa? Bukan dengan tujuan untuk meyakini bahwasanya kita berdoa kepada nabi tersebut. Nabi ini yang menciptakan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Atau meyakini bahwasanya wali ini, wali 9 atau wali siapapun itu, bahwasanya mereka inilah yang menciptakan terkabulnya doa kita. Bukan. Tujuan disebutkan nama nabi, disebutkan nama wali ini, tujuannya itu adalah agar apa? Ikraman lil mutawassali bih. Ikraman lil mutawassali bih. Yaitu untuk memuliakan orang yang ditawassuli. Ya. Memuliakan orang-orang yang ditawassuli. Jadi saya ulang, definisi atau apa istilahnya itu, ya, definisi atau ya makna dari yang namanya tawassul itu adalah memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemanfaatan atau terhindar dari suatu mara bahaya. Caranya dengan menyebut nama seorang nabi atau wali, tujuannya untuk memuliakan nabi tersebut atau wali tersebut. Ya. Tujuannya untuk memuliakan nabi atau wali yang ditawassuli itu. Ya. Itu maknanya. Itu adalah tawassul. Dan ini adalah perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Disyariatkan dalam agama Islam. Orang apa istilahnya itu? Kalau misalnya kita cari-cari dalilnya, mungkin orang bisa saja dia mengatakan, oh Ustaz, saya nggak nemu dalilnya dari Al-Quran. Namun dia, kalau misalnya dia tidak mendapati dalil dari Al-Quran, kita katakan dalil dalam agama Islam itu bukan hanya Al-Quran. Hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih dikenal dengan hadisul a'ma, hadisul al-a'ma, karena ini berkaitan dengan hadis ini berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang buta. Kisah tentang seorang sahabat yang buta, yang mana dia ini meminta kepada Nabi untuk apa? Untuk didoakan, ya. Meminta kepada Nabi untuk didoakan. Jadi dia ini kondisinya sedang buta, kemudian minta untuk didoakan Nabi agar dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu laysa liqa'id, kata dia. Jadi orang tersebut, orang ini apa istilahnya, mengatakan kepada Nabi alasannya dia minta didoakan agar bisa melihat lagi. Tujuannya adalah karena dia ini mau, kalau mau sholat, mau memenuhi kebutuhan dia mau pergi ke masjid untuk sholat dan seterusnya. Itu laisa lahu qa'id, tidak ada orang yang menuntunnya, tidak ada orang yang apa istilahnya itu, ya, memegangi tangan dia, menunjukkan arahnya dan seterusnya, ya. Maka itu alasannya, dia mau memenuhi kebutuhan dia mau sholat, dia mau ke masjid dan seterusnya, tapi tidak ada yang menuntunnya pergi ke masjid.
maka dia meminta kepada Nabi untuk untuk didoakan biar sembuh matanya, biar kembali lagi penglihatannya, bisa melihat lagi. Apa dia minta kepada Nabi? Dia meminta agar Nabi mendoakan dia. Tapi Nabi justru melihat, justru Nabi tidak mendoakannya. Nabi memberikan tawaran, memberikan pilihan, dua pilihan. In syi'ta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka. Ya. Nabi mengatakan in syi'ta, kalau kamu mau udah sabar saja, maka insyaallah dengan sabarmu ini dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian dari Allah ini, engkau akan semakin besar pahalanya dengan kesabaranmu di setiap hari dalam setiap menghadapi masalah ini. Kalau kamu mau, kata Nabi, in syi'ta da'autu laka, kalau kamu mau maka aku akan doakan kamu, kata Nabi. Sahabat tersebut mengatakan, fa innahu qad syaqqa li basari. Qad syaqqa alayya basari. Kata sahabat tersebut, wahai Nabi, saya sudah sangat kesulitan dengan penglihatanku yang nggak normal ini, nggak bisa melihat ini, saya sudah sangat kesulitan sekali, saya nggak mampu lagi, kata sahabat tersebut. Akhirnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi sahabat tersebut kan pengennya didoakan sama Nabi. Nabi juga menawarinya untuk didoakan sama Nabi. Tapi ujung-ujungnya Nabi tidak mendoakan sahabat tersebut. Apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi mengajarinya sebuah doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, itilmi doa, pergilah ke tempat wudu, fatawaddo, kemudian berwudulah, wasolli rakaatain, kemudian solatlah 2 rakaat, kemudian waqfaqul, kemudian ucapkan, kemudian doakan, kemudian bacalah, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa, memohon, meminta kepadamu. Lihat nih, apa kata Nabi? Nabi mengajarinya untuk mengatakan, ya Allah, kami memohon berdoa kepadamu. Jadi doanya kepada siapa ini? Doa kepada Allah. Yang berdoa siapa? Sahabat tersebut. Yang berdoa bukan Nabi. Yang berdoa bukan Nabi. Nabi gak berdoa, Nabi gak mendoakan. Nabi hanya mengajari sahabat tersebut berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, kata Nabi. Wahai sahabat, ucapkanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika. Dan aku bertawassul kepadamu binabiyyika, dengan nabimu, dengan menyebut nama nabimu Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Nabiyyir Rahmah, Nabi yang pembawa rahmat. Di sini letak tawasulnya. Allahumma inni as'aluka, berarti apa? Ini menekankan bahwa doanya ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat setelahnya, wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dan aku bertawajjuh kepadamu dengan menyebut nama nabimu, yaitu Muhammad, seorang nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, lihat habis ini. Ya Muhammad, dia diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi di dalam doa ini Nabi mengajari sahabat tersebut untuk memanggil nama Nabi, bukan hanya menyebut, tapi memanggil, wahai Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Dan Nabi mengetahui bahwasanya ini dilakukan oleh sahabat tersebut bukan di hadapan Nabi, tapi di mana? Tapi di luar, tidak di hadapan Nabi, ya, tidak di hadapan Nabi, karena Nabi hukumnya haram.
Hukumnya haram seorang sahabat memanggil Nabi langsung dengan namanya. Antara dia menyebut ya Nabi Allah, ya Sayyidana, ya Rasulullah, misalnya. Ya seperti itu cara sahabat memanggil Nabi di hadapan Nabi. Tapi ini Nabi mengajarinya apa? Mengajarinya untuk menyebut ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Artinya apa? Langsung sebut nama. Memanggil langsung dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati. Yang maknanya ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajjuh dan juga bertawassul denganmu kepada Allah, kepada Tuhanku fi hajati, dalam kebutuhan dalam hajatku ini. Disebutkan hajatnya. Kemudian apa? Setelah disebutkan hajatnya, lituqdali, agar hajat-hajatku ini dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi ini sahabat di masa Nabi. Ini sahabat hidup di masa Nabi, diajari oleh Nabi. Nabi sendiri yang mengajari untuk dilakukan di masa Nabi, nggak nunggu Nabi meninggal. Sebagian orang yang mengatakan bahwa tawasul syirik, tawasul bid'ah, tawasul itu sama saja menyembah Nabi, menyembah kuburan, menyembah wali dan seterusnya. Nah, orang ini kita lihat ini Nabi yang mengajari. Ini Nabi yang mengajari. Dan tujuannya untuk apa? Untuk diucapkan di masa Nabi. Diucapkan di masa Nabi. Diucapkan di masa Nabi dan tidak di hadapan Nabi. Ya, di masa Nabi, di saat Nabi masih hidup, tidak di hadapan Nabi. Sahabat tersebut kemudian apa? Sahabat kemudian pergi. Dia pergi melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergi ke tempat wudhu, dia berwudhu, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia membaca. Setelah dua rakaat sholat sunnah, sholat hajat tersebut, dia berdoa kepada Allah, ya Muhammad, Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku memohon meminta kepadamu ya Allah, wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dan aku bertawajjuh kepadamu ya Allah dengan menyebut nama nabimu, Nabi Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika, sesungguhnya aku bertawajjuh denganmu, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, untuk dalam hajat-hajat kebutuhanku ini. Disebutkan hajatnya, disebutkan kebutuhannya, kemudian apa? Lituqdali, untuk kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini melaksanakan hal itu. Saat itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya kembali, dikembalikan oleh Allah penglihatannya, dia kembali bisa melihat lagi. Subhanallah. Sahabat yang meriwayatkan ini namanya sahabat Utsman bin Hunayf. Sahabat yang meriwayatkan ini siapa namanya? Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf, dia menyaksikan ketika sahabat yang buta tadi itu mengeluh kepada Nabi, kemudian meminta Nabi mendoakan. Dia melihat juga Nabi menawarinya 2 tawaran tadi, kemudian juga sahabat Utsman bin Hunayf melihat langsung bagaimana Nabi mengajari sahabat tersebut doa yang telah kita sebutkan tadi. Sahabat yang buta tadi itu, ketika dia pergi ke tempat wudhu, dia sholat, dia mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi tersebut. Sahabat Utsman bin Hunayf masih duduk di majelis Nabi. Subhanallah. Gak lama kemudian, ma tala binal majlis. Kata sahabat Utsman bin Hunayf, ma tala binal majlis. Kata beliau, ketika itu saya masih di majelis dan majelisnya belum berlangsung lama sejak sahabat yang buta tadi itu meninggalkan majelis Nabi.
Hatta ja'a ar-rajulu, sampai kemudian datanglah orang yang buta tadi itu, sahabat yang buta tadi itu, wa qad absar, dan dia sudah bisa lagi melihat. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah contoh tawassul. Betapa tawassul ini merupakan perkara, pertama-tama merupakan perkara yang diajarkan sama Nabi, diajarkan langsung sama Nabi. Ya, langsung sama Nabi. Beliau yang mengajarkan. Kemudian apa? Diamalkan oleh sahabat. Kemudian apa? Doanya manjur, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya penting bagi kita untuk meyakini kebenarannya, penting bagi kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut, ya. Penting bagi kita untuk mengamalkan hadis Nabi ini. Ini biasa sebenarnya. Ini biasa sebenarnya, biasa kita laksanakan. Kalau misalnya kita doa, ya kan, di salawat-salawat, ya kan, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini salah satu bentuk tawassul. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, ya Tuhanku. Bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terpilih. Balligh maqasidana, sampaikanlah kami kepada tujuan-tujuan dan juga harapan kami. Waghfir lana ma madha, dan dengan kemuliaan Nabi pula, ampunilah dosa-dosa kami yang terdahulu. Nah, ini adalah doa tawassul, ya. Dalam sholawat Badar misalnya, gimana sholawat Badar itu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah, kami bertawassul dengan bacaan bismillah dan juga dengan nama seorang hadi, seorang petunjuk, seorang pemberi petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memohon bertawassul dengan para orang mujahidin, ya, para orang-orang yang mujahid, orang yang mati syahid, dan juga bertawassul dengan para ahli Badar, para orang mati syahid di perang Badar, ya. Ini adalah doa tawassul. Ini doa tawassul. Jadi doa tawassul itu adalah ketika doa kita memohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah, keyakinan kita bahwa Allah adalah pencipta yang mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Namun ketika doa ini kita sertakan dengan menyebut nama Nabi. Ya Allah, misalnya bisa juga kita amalkan dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para wali 9, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan sebut nama wali-wali yang lainnya, atau sebut juga nama malaikat, sebut juga nama para nabi yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan yang lain sebagainya. Sebut nama mereka ketika berdoa, ya. Sebut nama mereka ketika berdoa, kemudian apa? Memohon kepada Allah dengan kemuliaan mereka, para nabi, para wali ini, kemudian apa? Untuk kemudian mengabulkan doa yang kita panjatkan, doa yang kita harapkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terkabul, ya. Saya pribadi alhamdulillah suatu ketika saya ketika saya di Riau, pernah saya diminta untuk ngajar di sana. Kemudian subhanallah, entah tenggorokan atau hidung saya yang ketika itu sangat sakit sekali. Kemudian saya berdoa, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan tenggorokan atau hidung saya yang ketika itu sakit agar bisa mengajar. Subhanallah, saya bertawassul. Nggak sampai 5 menit,
nggak sampai 5 menit, kemudian apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa saya, langsung ringan tenggorokan atau hidung saya, lupa saya ketika itu. Subhanallah, ini doa yang sangat manjur. Doa yang sangat manjur. Jadi kita kembali, kenapa kita tadi memulai majelis kita dengan makna la ilaha illallah? Itu alasannya adalah bahwasanya kita seorang muslim nggak mau difitnah. Kita kita mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi, yaitu berdoa dengan cara tawassul. Ini hadis yang kita sebutkan tadi itu adalah hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tabarani. Ya, riwayat Imam At-Tabarani. Beliau menyebutkan dalam hadisnya itu, dalam kitab beliau itu sekian banyak hadis, sekian ratus atau bahkan mungkin ribuan, Allahu alam, hadis. Namun tidak ada satupun hadis yang beliau nilai sebagai hadis sahih di antara hadis yang beliau sebutkan di kitab tersebut, kecuali hanya hadis ini saja. Jadi kata beliau, ini hadis, wa hadzal haditsu haditsun hasan, sahih, wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih, kata Imam siapa? At-Tabarani. Beliau dari sekian banyak hadis, berjilid-jilid kitab beliau, isinya hadis semua. Di antaranya itu, di antara sekian banyak hadis itu tidak ada yang beliau sebutkan status hadisnya kecuali hadis ini, dan ini langsung disebut oleh beliau sebagai hadis yang sahih. Para ulama menjelaskan kalau hadis itu adalah hadis yang sahih, maka yu'mal bihi, boleh untuk diamalkan. Yu'taqad bihi, boleh untuk diyakini. Boleh untuk diyakini, boleh dijadikan sebagai pegangan dalam hati, sebab dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, dalam keyakinan beragama Islam. Boleh hadisnya hadis yang sahih. Maka kita mengamalkan hadis sahih ini. Kita mengamalkan hadis yang sahih. Kita bukan membuat-buat. Kita bukan melakukan hal di luar yang disampaikan oleh Nabi. Hal yang bertentangan dengan tauhid. Hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Kita sama sekali tidak mau difitnah akan hal itu. Ya. Kalau misalnya mereka mau memfitnah kita yang bertawassul ini kemudian disebut sebagai orang yang syirik, orang yang penyembah nabi, penyembah wali. Orang yang seperti ini kita bilang, kalau kalian mengatakan demikian, apakah kalian enggak malu terhadap nabi yang mengajarkan hal ini? Ya. Kita bilang, kalau mereka mengatakan, oh tawassul syirik, tawassul itu bid'ah, tawassul itu adalah menyembah nabi, menyembah para wali yang ditawassuli. Kita bilang, bentar dulu, kok ente lancang, lidah kalian lancang sekali. Lihat, ini yang ngajarin siapa? Yang ngajarin itu adalah Nabi sendiri. Sahabat tadi itu mintanya Nabi yang mendoakan, tapi justru Nabi tidak mengajarinya, tidak mendoakannya, justru mengajarinya doa tersebut. Doa isinya tawassul. Doa isinya adalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kemudian apa? Dalam doa tersebut disebutkan ya dengan menyebut dan bahkan memanggil nama Nabi di depan ketika berdoa. Nabi yang mengajarinya. Kalau dikatakan bahwasanya ini syirik, masa Nabi itu mengajarkan kesyirikan? Kalau ini adalah kesyirikan, masa iya Nabi mengajarkan kesyirikan? Ketika dikatakan bahwa Nabi yang mengajarinya, maka ini pasti bahwasanya itu adalah kebenaran, maka pasti bahwasanya itu adalah perkara yang sesuai dengan akidah, sesuai dengan tauhid, tidak bertentangan sama sekali dengan la ilaha illallah. Ketika seseorang berdoa tawassul, dalam tawassulnya dia berdoa kepada Allah, dan bahkan mungkin bukan mungkin ya, bahkan dia menyebut nama Nabi, kemudian menyebut nama para wali, menyebut nama wali 9, para wali-wali yang lainnya, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdullah Al-Harari, Syekh Ar-Rawas, dan seterusnya. Mereka ini adalah para wali Allah, disebutkan, dipanggil nama mereka di dalam doa tersebut. Maka ini sama sekali seorang yang muslim, kita nih yang biasa ziarah ke makam para wali, kita yang biasa ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ketika kita berdoa di makam, di dekat makam mereka, apakah ada di dalam hati kita keyakinan bahwa mereka ini yang mengabulkan permintaan kita? Tidak. Apakah ada dalam hati kita, tertanam dalam hati kita bahwasanya mereka itu adalah pencipta doa, pencipta dikabulkannya doa kita? Tidak. Yang ada dalam hati kita ketika kita berdoa di makam Nabi, di makam para wali, kita meyakini bahwasanya pertama-tama kita berdoanya kepada Allah. Kemudian keyakinan kita, Allah dialah yang menciptakan terkabulnya doa kita. Dan kita meyakini, kita sebut nama Nabi, kita sebut nama wali, itu tujuannya adalah sebagai sebab, sebagai penyebab dikabulkannya doa kita. Seperti kalau kita sakit, kita minum obat. Ngapain kita minum obat? Kita tidak meyakini bahwa obat ini pencipta kesembuhan. Kita minum obat karena kita meyakini Allah pencipta sebab dan penyebab, sebab dan akibat. Kita meyakini Allah pencipta obat, pencipta kesembuhan. Kita memohon kepada Allah kesembuhan dengan perantara obat ini. Ya, nggak jauh beda, nggak ada bedanya antara ini dan itu. Antara orang minum obat dengan doa bertawasul, doa kepada Allah, bertawasul dengan Nabi, dengan para wali. Nggak ada bedanya. Makanya kalau misalnya orang langsung langsung mengatakan, ya Nabi, wahai Muhammad, ya Rasulullah, tolong bantulah kami dalam urusan kami, tolong mudahkanlah urusan kami. Wahai Nabi, tolong ya Rasulullah, apa istilahnya? Sembuhkanlah aku. Maksudnya apa sembuhkanlah aku? Ya beda. Ya, maksudnya nggak beda ketika kita datang kepada seorang dokter, Pak dokter tolong sembuhkan saya. Apa maksudnya kita bilang kepada Pak dokter tolong sembuhkan saya? Kita mengatakan kepada Pak dokter tolong sembuhkan saya. Artinya apa? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Makanya ketika kita berdoa misalnya, meskipun kita tidak mengatakan ya Rasulullah, mohon maaf, meskipun kita tidak mengatakan ya Allah sembuhkanlah aku dengan apa istilahnya, kemuliaan para Nabi Muhammad misalnya, kita mengatakan demikian nggak masalah. Bahkan seandainya kalau mengatakan nggak menyebut ya Allah, kita langsung menyebut nama Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad misalnya. Kita sebutkan nama Nabi, kita meminta kepada Nabi agar disembuhkan penyakit kita. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya Allah, sembuhkanlah aku dengan perantara Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain, wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai Nabi, sembuhkanlah aku dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan berarti kalau kita memohon kepada Nabi, ya Nabi, sembuhkanlah penyakitku, wahai Nabi, lapangkanlah rizkiku. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah sembuhkanlah aku dengan izin Allah. Nggak jauh beda kalau kita mengatakan kepada dokter, wahai dokter, sembuhkanlah aku dengan izin Allah. Jadi seperti itu. Ini namanya tawassul, ya. Ini namanya tawassul. Nggak jauh beda dengan istighosah. Istighosah juga serupa dengan hal tersebut. Istighosah itu adalah talabul khauf min Allah Ta'ala inda syiddah, yaitu memohon kepada Allah sebuah pertolongan ketika seseorang dalam kondisi kesempitan, dalam kondisi sulit, memohon kepada Allah. Ini namanya istighosah. Ini namanya istighosah. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Mas Rudianto. Kalau bertawasul dengan lafaz misalnya, ya Allah kabulkanlah doaku dengan kemuliaan Rasulullah atau ulama ABC dan seterusnya, itu sudah diajarkan oleh para ulama dan tidak masalah dengan segala khilafnya. Maksudnya apa dengan segala khilafnya? Maksudnya dengan segala khilaf itu Allahu a'lam apa yang dimaksud. Tapi para ulama sepakat, ahli sunnah wal jamaah sepakat
bahwasanya ini diperbolehkan. Nggak ada khilaf dalam hal itu. Yang mengatakan khilaf itu adalah orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Yang mengatakan ini dilarang itu adalah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mereka yang mengatakan bahwasanya ini syirik. Mereka yang mengatakan bahwasanya ini adalah kufur. Mereka yang mengatakan bahwa ini sama saja menyembah nabi, menyembah wali yang disebutkan dalam doa itu. Ya, kalau misalnya ini syirik, maka mustahil, mana mungkin ini sebuah kesyirikan. Karena apa? Karena Nabi yang mengajarinya. Kalau Nabi yang mengajarinya, nggak mungkin ini syirik. Kalau misalnya ini syirik, sama saja mengatakan bahwa Nabi adalah penyebar kesyirikan, bukan penyebar iman, bukan penyebar agama tauhid. Kalau langsung menyebut ya Rasulullah atau ya Wali Allah, ini agak berbahaya. Maksudnya agak berbahaya itu gimana? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Jadi sebagaimana yang kami sebutkan tadi, kalau langsung menyebut ya Rasulullah atau ya Wali Allah, meminta langsung demikian ini nggak masalah juga. Kenapa maknanya? Maknanya adalah wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Wali Allah, sembuhkanlah aku dengan izin Allah. Itu maknanya. Ya, itu maknanya. Nida kepada kanjeng Nabi ulama sebagai untuk tawassul. Kalau dalam ilmu balaghah masuknya ke bahasan badi, artinya jelas nyata atau terbukti dengan sendirinya. Kalau pada bidang ini seperti ada view. Bapak Rudianto ini saya nggak tahu ini bagaimana kemudian apa istilahnya dianalogikan dengan antara doa tawasul yang kita sampaikan tadi itu dengan menyebut nama Allah kemudian diganti menjadi hu. Kalau hu yang seperti ini sebagian apa istilahnya mengklaim diri sebagai orang sufi, mereka yang menyebut hu. Maksud mereka itu adalah menyebut nama Allah, ini adalah bid'ah. Ini yang disampaikan oleh para ulama sebagai bid'ah. Karena tidak ada di antara nama Allah itu hu kayak gitu. Ya, atau itu enggak ada. Ya, bahkan yang menyebut nama mengatakan seperti itu sebagai yang dimaksud ini adalah Allah, maka yang seperti ini termasuk apa? Ilhad fi asma'illah. Ilhad fi asma'illah. Kalau misalnya kurang cocok, apa istilahnya? Kalau nggak mau mengamalkan juga nggak masalah. Cuman misalnya tidak cocok, maksudnya nggak cocok itu karena kita harus meyakini kebenarannya. Kalau nggak mengamalkan ya nggak masalah, ya kan? Nggak mengamalkan juga nggak masalah. Tapi kalau mengatakan nggak cocok atau nggak sepakat, ini mungkin perlu ini kan ya, apa istilahnya perlu apa perlu dikoreksi. Kalaupun ada orang yang menyalahgunakan dan seterusnya, ya justru mereka ini yang seharusnya belajar, ya justru mereka yang seharusnya belajar. Karena sahabat Abdullah ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar itu adalah seorang sahabat yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rajul soleh, orang yang soleh. Sahabat Abdullah bin Umar ini banyak diriwayatkan dalam apa istilahnya itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan juga karya Imam Al-Bukhari, dan juga bahkan orang-orang yang mengingkari tawassul, yang mengingkari istighatsah juga menyebutkan riwayat ini. Disebut oleh misalnya Ibnu Taimiyah sendiri menyebut riwayat ini yang akan saya sebutkan ini dalam suatu kitab yang dinamakan olehnya Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalimut Thayyib itu apa artinya? Yaitu ucapan atau kalimat yang biasa kita sebut sebagai kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah artinya adalah ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang jika diucapkan maka ini mengandung pahala, ya, mengandung pahala. Ibnu Taimiyah dalam kitab zikirnya ini, dalam kitab Al-Kalimut Thayyib ini,
Dan juga Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau menyebutkan riwayat tentang siapa Abdullah ibnu Umar, yang mana Abdullah ibnu Umar suatu ketika beliau itu terkena suatu penyakit di kaki beliau. Namanya penyakitnya itu adalah al-khadar. Khadar itu adalah apa istilahnya marad yushbih al-shalal. Ya, apa istilahnya itu ya? Penyakit sakit sekiranya apa yang mirip dengan kelumpuhan, ya, bukan sekadar laisa murad at-tanmin, bukan maksudnya itu adalah penyakit yang apa sekadar kesemutan gitu, tidak, bukan sekadar kesemutan, tapi apa khadar itu maradun yushbihu syalal, suatu penyakit yang menyerupai syalal, kelumpuhan. Akhirnya di saat seperti ini ada orang di dekat dia mengatakan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar kemudian mengatakan, dikatakan kepada Abdullah ibnu Umar, "Udhkur ahabban nasi ilaika." Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai. Kata orang tersebut meminta kepada Abdullah bin Umar, "Udhkur ahabban nasi ilaika." Sebutkanlah nama orang yang paling engkau cintai. Abdullah bin Umar ketika menyebut nama orang yang paling dicintainya, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menyebut hanya dengan kata Muhammad, begitu saja, tidak. Di sekian banyak nuskhah dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, dan juga bahkan di riwayatnya Ibnu Taimiyah sendiri, dia meriwayatkan kata ya Muhammad. Abdullah bin Umar menyebut nama Nabi dengan sebutan ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah, langsung disebut namanya. Nabi juga mengajarkan ya Muhammad. Nabi mengajarkan kepada apa istilahnya tadi itu, mengajarkan kepada sahabat tersebut, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi ini adalah salah satu bentuk istighatsah. Ini salah satu bentuk tawassul, istighatsah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan kepada sahabat tersebut, dan juga Abdullah bin Umar mengamalkannya. Abdullah bin Umar mengamalkannya, dan Abdullah bin Umar dipuji oleh Nabi sebagai seorang yang soleh. Nabi nggak mungkin memuji orang yang tidak soleh, kemudian rupanya orang yang nggak soleh, nggak mungkin Nabi memujinya sebagai orang yang soleh. Orang yang sesat, orang yang istilahnya menentang agama Islam, nggak mungkin dipuji oleh Nabi sebagai orang yang soleh. Namun ya, jadi itu adalah perkara yang harus kita luruskan. Ini keyakinan kita, dan ya mungkin sebentar saya baca dulu. Iya, jadi cara yang lengkap atau cara yang nggak lengkap itu dua-duanya diajarkan oleh Nabi. Ya. Nabi mengajarkan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika ila nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan juga Nabi mengajarkan ya Muhammad. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Nabi mengajarkan dalam doa tersebut, satu doa ini boleh dipenggal di awal atau boleh dipenggal di akhir, dan juga diamalkan oleh siapa? Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad. Langsung ya Rasulullah, ya Wali Allah, langsung boleh seperti itu, ya. Boleh bertawasul dengan cara yang lengkap, dengan cara Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, atau bil awliya tis'ah. Boleh mengatakan seperti itu dengan lengkap sampai akhir. Boleh langsung menyebutkan ya Muhammad, ya. Ya Muhammad. Salah satu sahabat juga di masa Sayyidina Umar, ada seorang sahabat yang berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berziarah ke makam Nabi, kemudian berdoa di makam Nabi. Berdoa di makam Nabi. Gimana doanya?
Ya Muhammad isqi ummataka fa innahum qad halaku. Dia mengatakan seperti itu di makam Nabi. Ini setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal, kemudian apa? Sahabat ini datang ke makam Nabi, berdoa di makam Nabi, dia mengatakan, "Ya Muhammad, isqi li ummatika." Ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau istilah kita, kalau kita segan memanggil nama Nabi Muhammad langsung, ya bisa kita sebut ya Rasulullah. Boleh seperti itu. Kalau kita ziarahnya ke makam wali siapa, kita sebut ya wali Allah, nggak masalah. Sahabat tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, isqi li ummatika. Isqi li ummatika artinya apa? Kalau kita artikan tekstual, isqi, siramilah, berilah minuman li ummatika untuk umatmu. Artinya apa? Ya Muhammad, wahai Nabi, memintalah kepada Allah untuk diberi hujan bagi umatmu ini. Ketika itu di masa Sayyidina Umar terjadi paceklik yang sangat panjang, kemudian apa? Kekurangan makanan, kekurangan air dan seterusnya. Fa innahum qad halaku. Fa'innahum qad halaku. Kata Nabi, kata sahabat tersebut di hadapan makam Nabi, karena umatmu ini sedang mengalami apa istilahnya, musibah yang sangat besar. Akhirnya apa? Ketika setelah itu dia tidur, kemudian bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepadanya, Nabi mengatakan kepadanya, apa istilahnya? Akri Umar salam. Akri Umar minnis salam. Bacakan, sampaikan salamku kepada Umar, wa akhbiruhum annahum yusqawun, dan sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka akan diberi hujan, ya. Makanya ada salat istisqa, ya kan, seharusnya salat istisqa, tapi apa? Ketika itu belum dilaksanakan salat istisqa sama sahabat tersebut, dia langsung datang kepada Nabi, datang ke makam Nabi, langsung memanggil nama Nabi, mengatakan hal demikian. Akhirnya apa? Sahabat tersebut datang kepada Sayyidina Umar, ya, datang kepada Sayyidina Umar. Kita tahu sendiri Sayyidina Umar itu bagaimana orangnya. Kalau melihat kemungkaran, namanya pedang itu pengen dihunuskan saja, langsung ditebas kayak gitu, ya kan? Subhanallah, saking tegasnya Sayyidina Umar. Saking tegasnya Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Diceritakan apa yang terjadi ketika itu. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Sahabat tersebut mengaku bahwa dia ziarah ke makam Nabi. Pertama, dia ziarah. Kemudian apa? Dia berdoa di makam Nabi dengan mengucapkan apa yang telah kita sampaikan. Ya Muhammad isqili ummatika fa innahum qad halaku. Dia langsung menyebut nama Nabi di makam Nabi, ya, memanggil nama Nabi ketika berdoa, langsung di hadapan, langsung dengan menyebut nama Nabi. Lihat, Sayyidina Umar ketika mendengar hal tersebut, ketika menerima salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian apa? Menangis, tapi kemudian apa? Ketika terima salam, nangis benar. Tapi ketika disampaikan hal tersebut, bahwa dia ziarah, kemudian dia bertawasul dengan Nabi, menyebut nama Nabi, memohon kepada Nabi. Maksudnya apa? Memohon kepada Nabi dengan izin Allah. Sayyidina Umar sama sekali tidak mengingkarinya, ya, tidak mengingkarinya. Jadi kita tidak mengingkarinya. Kemudian apa? Barulah kemudian sahabat Umar bin Ibn Khattab kemudian meminta umat Islam untuk melakukan sholat istisqa, barulah kemudian diberi hujan. Subhanallah. Ya. Jadi ini menunjukkan kalau misalnya Sayyidina Umar, dan ketika itu bukan hanya Sayyidina Umar yang ada di majelis, sekian banyak sahabat yang lainnya. Dan yang melakukannya ini pun sahabat juga. Sahabat melakukan ini, lapor kepada Sayyidina Umar, dan sahabat Umar dan juga sahabat yang lainnya yang di majelis tersebut tidak mengingkarinya, ya, tidak mengingkarinya, ya. Jadi seperti itu, ya, kecuali kalau misalnya yang dimaksudkan itu adalah, tolong kalau mengucapkan ya Rasulullah jangan difahami bahwa Nabi yang menciptakan doa kita atau dikabulkannya doa kita. Nah, kalau misalnya seperti ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya seharusnya jangan mengucapkan ya Rasulullah, ya Wali Allah. Nah, ini perlu diluruskan lagi.
Karena Nabi mengajarkan, sahabat Abdullah bin Umar mengajarkan, dan juga sahabat Umar tidak mengingkarinya. Dilakukan oleh salah seorang sahabat dan Sayyidina Umar tidak mengingkarinya. Nggak ada alasan lagi bagi kita untuk melarang umat Islam melakukan hal tersebut, tapi perlu kita luruskan. Bahkan ketika kita meminta kepada dokter, ya jangan diyakini bahwa dokter itu yang menciptakan kesembuhan. Kita meminta kepada Nabi juga demikian. Jangan meyakini bahwa Nabi atau wali yang kita tawassulin itu yang menciptakan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi keyakinan kita, la ilaha illallah, tidak ada pencipta alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta alam semesta, Allah pencipta semua sebab, Allah pencipta semua akibat. Karena Allah yang menciptakan ini semuanya, maka kita melakukan penyebab-penyebab apa yang bisa menyebabkan kita bisa mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan. Maka dengan tujuan apa? Dengan tujuan Allah menciptakan apa yang kita harapkan tersebut. Di antara sebab tersebut itu adalah seperti minum obat. Di antara sebabnya itu adalah makan atau minum. Ini sebagai sebab. Termasuk di antara sebab juga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertawassul dengan mengucapkan Allahumma inni atawajjahu bika ilaika binabiyyika Muhammad, atau dengan mengucapkan ya Muhammad ya Rasulullah. Jadi seperti itu. Itu saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, kelapangan bagi hati kita untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga para sahabat dan juga ulama sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Kita akhiri dengan tahlil, salawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه وسلم والمؤمنين الحمد لله رب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.